Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Tidak Nyata. Sebelum kita mulai, coba absen dulu dari kota mana saja nih siap dengar kisah kali ini? Tulis kota kalian di kolom komentar. Jangan lupa untuk like, subscribe, dan nyalakan lonceng notifikasi agar kalian tidak ketinggalan cerita seru lainnya. Siapkan nyali kalian. Mari kita mulai ceritanya. Yo wes. Besok kita cari ularnya Le. Ini sudah malam, dan Ibu mohon, kamu jangan bilang-bilang pada siapapun kalau ada ular masuk rumah ini Le. Takutnya nanti mereka berpikir yang tidak-tidak pada keluarga kita. Kamu tahu sendiri toh kalau mulut warga desa sini itu tajam-tajam. Seneng rasani, ngomongin orang lain. Jeh Bu, tapi bahaya lo kalau ular itu belum dibuang Bu. Takutnya itu ular berbisakan bahaya banget kalau sampai menggigit orang. Iyo. Nanti biar dicari bapakmu Le. Kamu makan dulu sana. Dari tadi belum sempet makan toh. Balas Sundari sambil menuntun Yanto ke depan dan menyuruhnya makan. Ternyata di ruang tengah masih ada Darno, Mas Ratno, Bude Sarni juga Mbak Yanti yang sedang membantu merapikan piring bekas makan para warga. Mbak Yanti dan Bude Sarni pun mengangkut piring-piring itu ke belakang lalu mencucinya hingga bersih. Sedangkan Mas Ratno dan Darno menyapu dan membersihkan ruangan, serta membersihkan semua karpet permadani yang tergelar di lantai dari sisa remah-remah para warga yang makan tadi. Setelah semua selesai hari sudah larut malam, Bude Sarni dan yang lainnya pun berpamitan. Bude, ini ada sedikit upah karena sudah membantu bersih-bersih. Sundari memberi Bude Sarni, Mbak Yanti, Mas Ratno dan juga Darno uang 50 ribuan satu orang satu lembar. Well hadalah. Aku cuma membantu ngebuti karpet mosok yo sampean kasih upah 50 ribu Mbak. Tanya Darno merasa tak percaya dengan uang pemberian Sundari itu. Iyo Dar, matur sun sudah membantu yo. Jawab Sundari sambil tertawa melihat ekspresi Darno yang plonga-plongo itu. Alhamdulillah, rezekine wong bagos tenan ini, perut kenyang dapat uang 50 ribu juga. Ucap Darno sambil menempelkan selembar uang 50 ribu itu di jidatnya yang berkeringat. Lalu berterima kasih pada Sundari dan segera pamit pulang dengan raut senang bah mendapatkan durian runtuh saja. Leyan, setelah makan kamu tidur saja di sini. Nginep, sudah larut malam ini. Lagian kamu ini kan ndak pernah toh nginep di rumah bapak ini. Pinta Edi pada Yanto yang baru selesai makan itu. Iyo mas, tidur di kamar atas saja tuh. Kosong. Kasurnya juga ada, bersih lagi. Sela Anggi yang datang membawa segelas susu kesukaannya. Jeh Pak, tapi aku tidur di sini sajalah, di karpet ini. Rasanya empuk juga. Lagian aku kan lelaki ndak perlu khawatir ada yang ngitip dari luar hehe. Jawab Yanto sambil bercanda. Ya wes, kalau kamu mau tidur di situ, nanti bapak ambilkan bantal sama selimut. Ucap Edi lalu beranjak meninggalkan ruang itu. Buk, Yanto ndak mau tidur di kamar atas lo. Katanya dia mau tidur di ruang tengah saja. Mana selimut sama bantalnya buat Yanto? Ucap Edi sesampainya di kamar mendapati istrinya sedang membersihkan riasan wajahnya. Itu loh di lemari yang tengah selimutnya. Kalau bantalnya ambil saja batal ibu satu. Balas Sundari tak mau ambil pusing. Edi pun mengambil selimut dan bantal lalu kembali ke ruang tengah menemui Yanto. Gimana yo kalau Kanjeng Ratu nanti marah karena acara tadi? Batin Sundari mulai cemas mengingat kejadian demi kejadian saat syukuran tadi. Leyan, ini bantal sama selimutnya. Cepet tidur yo, sudah malam ini, kamu kan besok kerja. Ucap Edi sambil menaruh satu bantal dan selimut tebal di lantai yang masih terhampar karpet itu. Jeh Pak. Jawab Yanto lalu bergegas merebahkan tubuhnya di atas bantal itu. Karena begitu lelahnya, Yanto pun segera mematikan lampu neon di ruang tengah dan hanya menyisakan lampu kristal yang bersinar sedikit redup. Namun sangatlah indah itu. Yanto pun terlelap. Entah kenapa dia begitu mengantuk saat memandangi keindahan cahaya lampu kristal yang tergantung di tengah ruangan itu. Sampai dia lupa membaca doa sebelum tidur. Padahal biasanya dia selalu membaca doa sebelum tidur. Lewat tengah malam, semua penghuni rumah itu pun sudah tertidur pulas di kamar masing-masing. Saat sedang tidur, Yanto merasakan seperti ada tangan yang mengerayangi bagian sensitif tubuhnya. Namun Yanto tak mengiraukan rasa itu. Dia berpikir sedang bermimpi saja. Namun semakin lama apa yang dia rasakan itu semakin terasa nyata. Yanto pun merasa sangat terganggu tidurnya.
Namun saat Yanto hendak terbangun dari tidurnya, tiba-tiba tubuhnya tidak bisa digerakkan sama sekali. Dia hanya terlentang tak bisa gerak dan tak bisa bicara ataupun berteriak. Yanto mencoba membuka matanya pelan-pelan, dan di antara remang-remang cahaya lampu kristal yang terpancar, dia melihat seorang gadis cantik sekali sedang merangkak di antara sela kakinya. Bahkan Yanto sangat terkejut saat melihat pakaian bawahnya sudah tak ada sama sekali. Dia ingin bertanya tentang siapa gadis itu, namun lidahnya keluh tak bisa mengeluarkan sepatah kata pun. Tiba-tiba gadis itu dengan sangat bernafsu di bagian sensitif Yanto yang sudah tanpa sehelai kain pun yang menutupi. Sebagai lelaki yang baru beranjak dewasa, Yanto tentu saja juga mempunyai libido. Saat merasakan bagian sensitifnya diusik seorang gadis cantik, tentu saja hasratnya seketika bangkit. Yanto benar-benar seperti terpaku di lantai rumah itu tanpa bisa bergerak. Yang bisa dia lakukan hanyalah terlentang dan menikmati setiap kenikmatan yang dia rasakan saat itu sambil memejamkan matanya. Gadis cantik itu mulai merangkak ke atas tubuh Yanto yang terlentang tak bisa bergerak sama sekali, lalu mulai mencumbu Yanto. Namun seketika hati nurani Yanto mulai sadar. Siapa gadis ini? Bukankah di rumah ini hanya ada ibu sama Dek Anggi perempuannya? Lalu siapa dia? Batin Yanto bertanya-tanya. Aroma harum tubuh gadis itu sangat memabukkan Yanto. Jiwa Yanto seperti sedang bertarung antara dosa dan kenikmatan yang sedang dia rasakan saat itu. Astagfirullahaladzim. Ya Allah. Allah. Akhirnya mulut Yanto bisa digerakkan dan bisa menyebut asma Allah 3 kali. Entah kenapa, tiba-tiba tubuh Yanto pun bisa digerakkan lagi. Segera dia bangun dan duduk, lalu membuka selimut yang menutupi tubuh bagian bawahnya. Yanto melihat pakaiannya masih lengkap menempel di tubuhnya. Astagfirullahaladzim. Aku tindihan dan mimpi buruk. Ya Allah. Terima kasih Engkau telah membangunkan hamba dari mimpi buruk ini. Ucap Yanto lirih dengan nafas terengah-engah. Yanto melihat jam dinding, masih menunjukkan pukul 12:30, baru lewat tengah malam. Yanto pun berniat ingin menunaikan sholat tahajud saat itu agar pikirannya tenang. Namun saat dia menyibak selimutnya dan memegang bagian sensitif, dia merasakan celananya sedikit basah. Astagfirullahaladzim. Gara-gara mimpi buruk itu aku jadi mimpi basah ini. Kalau aku mau sholat tahajud, berarti aku harus mandi keramas dulu dong. Ini kan masih tengah malam dingin banget lagi. Enggak usah sholat tahajud dululah. Besok saja kalau mau sholat subuh aku mandi keramas dulu. Batin Yanto merasa kesal sekali. Yanto pun pindah tempat tidurnya. Dia menggeser agak ke pinggiran dekat tembok lalu kembali merebahkan tubuhnya untuk tidur. Namun pikirannya menerawang jauh tentang siapa perempuan cantik di dalam mimpinya itu. Kenapa mimpi itu terasa sangat nyata sekali ya? Bahkan aroma tubuh gadis cantik dalam mimpiku tadi masih tercium. Batin Yanto penasaran sambil hidungnya mengendus lengan dan pundaknya yang tercium aroma wangi perempuan dalam mimpinya tadi. Kembali Yanto duduk sambil terus merenung memikirkan tentang mimpinya yang baru dia alami itu. Sudahlah, lebih baik aku tidur, biar besok hendak kesiangan bangunnya. Ucap Yanto lirih lalu membaca doa sebelum tidur dan memejamkan matanya hingga dia pun kembali terlelap. Jam 4 pagi Yanto terbangun dari tidurnya. Segera dia menuju kamar mandi lalu mandi keramas dan mengambil air wudhu. Celana dalamku semalam terkena air lelakiku. Terus aku sholat subuh pakai apa ini? Batin Yanto kebingungan setelah mandi. Ketika dia keluar kamar mandi melihat sarung Edi yang berada di jemuran samping dapur. Dia pun berlari mengambil sarung itu lalu memakainya. Setelah mendengar adzan subuh berkumandang Yanto pun segera sholat subuh di lantai ruang tengah. Setelah selesai sholat segera dia mengenakan celananya tadi lalu bergegas merapikan ruangan tengah rumah Sundari. Semua karpet dia lipat lalu ditumpuk jadi satu di pojokan. Kemudian dia menyapu semua ruangan itu dan menata kembali sofa serta kursi ruang tamu seperti sedia kala. Ketika Sundari dan Edi bangun dan keluar kamar, mereka terkejut mendapati ruangan tengah rumahnya sudah rapi kembali seperti sedia kala bahkan lantainya pun sudah sangat bersih. Buk, Pak, Yanto pulang dulu njeh. Pamit Yanto pada kedua orang tua angkatnya itu. Sek. Ini yang merapikan ruangan ini kamu sendiri Le? Tanya Sundari sambil melotot tak percaya. Jeh Bu, tadi Yanto bangunnya kepagian terus bingung mau ngapain ya sudah aku rapikan saja ruangan ini. Jawab Yanto sambil tersenyum malu. Loh, yo kecapean toh kalau kamu sendiri merapikan ruangan ini Le.
Tanya Edi merasa tidak enak hati pada Yanto. Endak capek kok pak, sekalian olahraga pagi. Ya sudah kalau begitu Yanto pamit dulu ya bu. Pak. Pamit Yanto sambil mencium tangan kedua orang tua angkatnya itu. Embok sarapan dulu tole, ucap Sundari. Nanti sarapan di restoran saja bu. Ini mau ngecek belanjaannya sudah datang belum takutnya kesiangan. Jawab Yanto sambil menyalakan mesin motornya. Yanto pulang dulu bu, mau ganti baju, baru ke restoran. Assalamualaikum. Pamit Yanto lalu berlalu dengan motornya untuk pulang ganti baju dulu. Sesampainya di rumah Yanto segera mandi lagi lalu berganti baju. Saat dibercermin di depan cermin lemari bajunya, dia melihat seperti tanda merah-merah di lehernya. Yanto pun mengira itu bekas digigit semut atau serangga. Namun dia sebenarnya juga penasaran kenapa lehernya ada merah-merahnya. Sejenak Yanto mengingat mimpi buruknya semalam di rumah Sundari itu. Dalam mimpiku semalam gadis cantik itu memang mencumbu leherku sih. Tapi itu kan hanya dalam mimpi. Mana mungkin leherku ini merah-merah karena bekas cumbuan gadis itu? Ucap Yanto lirih penuh keheranan. Ah, masa bodoh lah. Aku harus segera ke restoran. Keburu tukang belanjanya datang dari pasar ini. Ucap Yanto lalu buru-buru mengenakan jaket dan berangkat ke restoran tempatnya bekerja. Benar saja, sesampainya di restoran, Purwanto orang kepercayaannya yang ditugaskan untuk belanja ke pasar sudah sibuk menurunkan semua belanjaan dan diangkut ke dapur. Yanto pun segera membantunya menurunkan semua belanjaan dari mobil. Tumben bangun kesiangan bos? Tanya Purwanto sambil senyum-senyum sendiri melihat leher Yanto yang merah-merah. Iyo Pur, semalam ada acara sampai larut malam. Jawab Yanto dengan santai. Acara sama pacar yo bos. Pacar opo to Pur? Aku ini ndak punya pacar. Jawab Yanto sambil menatap heran pada Purwanto. Lah itu, lehernya sampai merah-merah gitu pasti semalam lagi asik-asikan to bos. Ejek Purwanto sambil tertawa. Asik-asikan bahmu kui. Lah wong semalam ada acara syukuran mobil barunya bapak sama mobil barunya Dek Anggi di rumahnya kok. Ngundang orang sedesa makan-makan di rumah bapak sampai malam. Aku nginep di sana, tidur di karpet yang bekas tamu makan. Endak taunya banyak semut apinya. Nih semua merah-merah hendak hanya di leher tapi tangan dan kaki juga. Jawab Yanto berbohong karena malu jika sampai Purwanto tahu kalau dia mimpi buruk dan aneh semalam. Makanya bos, kalau mau tidur itu mandi dulu biar ndak dikeroyok semut. Untung cuma digigit semut. Coba kalau sampai digotong ke lubang semutnya wah bisa jadi stok makanan semut bertahun-tahun itu. Lah ambo pikir aku ini bandeng presto opo. Digotong semut diam saja. Balas Yanto sambil menendang bokongnya Purwanto yang tertawa ngakak. Sebenarnya siapa gadis dalam mimpiku itu yo? Kenapa semua terasa nyata? Ih, mengerikan sekali. Aku ndak mau lagi nginep di rumah bapak. Takut tindihan dan mimpi seperti itu lagi dosa besar itu. Saat Anggi sudah berangkat ke sekolah dengan mobil barunya dan Edi pun berangkat ke rumah makan yang biasa diurus Sundari di kota. Tinggallah Sundari sendiri di rumahnya yang besar itu. Sengaja dia ingin bersih-bersih rumah dulu dan merapikan semua perabotan dapurnya. Ular yang semalam gremeti kaki Yanto itu ular opo yo? Apa ularnya Kanjeng Ratu yang diutus mengacau acara syukuranku? Batin Sundari saat sedang menyapu lantai dapur. Sundari pun bergegas ke kamarnya untuk mengambil kunci kamar sebelah gudang. Setelah itu dia pun masuk ke kamar rahasia itu untuk memeriksa keadaan di dalam, sambil membawa sapu. Kenapa tempat tidurnya acak-acakan gini sih? Siapa yang sudah masuk ke kamar ini? Waktu Anggi masuk dulu itu sudah aku rapikan. Tapi kenapa sekarang berantakan lagi ya? Ucap Sundari sambil merapikan lagi sprei dan juga bantal di tempat tidur itu. Setelah rapi dia pun menyapu lantainya hingga ke kolong tempat tidur dan mengeluarkan semua debu hingga keluar kamar. Sundari heran dengan selembar plastik putih yang ikut tersapu keluar itu. Lalu dipungutnya dan diamatinya dengan teliti. Ini kan sisa kulit ular yang berganti kulit. Tapi kok lebar dan besar gini ya? Jangan-jangan ini lungsungannya Kanjeng Ratu yang berganti kulit. Tapi kok cuma ini ya? Apa di kolong masih ada lagi? Ucap Sundari lirih penuh tanda tanya. Segera dia kembali masuk ke kamar untuk menyapu kolong tempat tidur hingga bersih. Berharap menemukan lagi lembaran kulit ular itu namun Sundari tak mendapatkan apapun selain debu. Harusnya kalau ngelungsungi atau berganti kulit di kolong tempat tidur, pasti kulit yang tersisa banyak di kolong itu kan?
Mengingat Kanjeng Ratu yang dia pernah lihat itu sangatlah besar bentuknya. Tapi sisa kulit yang dia pegang itu hanyalah selebar telapak tangannya. Sundari pun sangat kebingungan. Jangan-jangan ada yang masuk ke kamar ini lagi. Siapa ya? Apa mungkin Anggi yang mengambil sisa kulit ular itu? Batin Sundari dengan emosi. Segera dia pergi ke kamar Anggi lalu membongkar semua lemari dan laci meja serta tempat-tempat biasanya Anggi menyembunyikan sesuatu. Namun Sundari tak mendapati sisa kulit ular itu. Bocah ini memang nakal tenan kok. Aku harus terus mengawasinya terus. Jangan sampai dia cerita pada siapapun tentang kulit ular itu. Ucap Sundari dengan emosi. Dia mengira Anggi lah yang mengambil kulit ular di kolong tempat tidur itu. Padahal yang mengambil adalah Edi suaminya. Akhirnya Sundari pun berangkat menyusul suaminya ke rumah makannya yang di kota. Sebelumnya dia mampir dulu ke rumah makan yang dijaga Mbak Yuni untuk memeriksa pembukuannya. Sampean semalam kok enggak datang ke acara syukuran di rumahku Tombak? Tanya Sundari pada Mbak Yuni yang sedang sibuk melayani pembeli. Sepurone enduk, aku capek banget loh. Lawong sampai di rumah sudah malam kok. Jawab Mbak Yuni sambil tersenyum. Oh yo ndak opo-opo Mbak. Lawong yo mung mangan-mangan biasa wae kok. Lah Sigit kemana Tombak kok ndak kelihatan? Hah, ponakanmu itu membandel banget enduk. Kerjaannya pacaran terus. Diajari kerja males-malesan ndak bisa diatur. Malah sekarang minta kawin. Keluh Mbak Yuni sambil duduk di sebelah adiknya itu. Yo wes, nikahkan sajalah Mbak daripada pacaran terus. Kalau dia menikahkan dia punya tanggung jawab ngidupin anak orang. Pasti mau kerja dia. Ponakanmu itu ndak mau kerja di sini enduk. Dia mau jualan bakso. Buka warung sendiri katanya biar mandiri. Yo wes Mbak, endak apa-apa. Biarkan dia mandiri. Kalau ada modal yo modalin saja. Selebihnya biar dia sendiri yang usaha. Tapi tabunganku itu mau aku buat naik haji londuk. Aku kerja di sini itu hasilnya yo tak tabung. Aku pengen naik haji. Yang aku mau itu Sigit kerja dulu terus gajinya buat modal usaha. Kerja setiap habis gajian malah dibuat jalan-jalan sama pacarnya. Jawab Mbak Yuni membuat Sundari terdiam sejenak. Opo wes daftar haji sampean Mbak? Tanya Sundari penasaran. Yo belum enduk. Ayo daftar enduk. Kamu juga pergi haji bareng aku yo? Duitmu itu kan sudah banyak. Kita berangkat pakai ONH Plus saja. Tabunganku sudah cukup buat daftar ONH Plus loh. Jawab Mbak Yuni dengan raut senang. Aku belum siap Mbak. Sampean saja yang berangkat duluan. Aku daftarin ke Solo ya. Lah kenapa kok kamu belum siap Tonduk? Kan katanya pergi haji itu harus siap semuanya Tombak. Niat, biaya dan imannya harus siap semua kan? Aku merasa imanku belum siap Mbak. Jawab Sundari sambil tersenyum. Ya sudah Mbak nanti kalau sampean minta diantar daftar haji ke Solo. Bilang saja yo, sekarang aku mau ke restoran satunya. Ucap Sundari buru-buru pergi untuk menghindari ceramah Mbak Yuni yang baru mau menasehatinya itu. Oh alah, bocah kui membandel tenan. Dari dulu ndak pernah berubah. Suruh belajar mendekatkan diri pada Allah wae kok susah banget ho. Keluh Mbak Yuni sambil menatap kepergian Sundari. Sundari pun mampir ke tempat Yanto untuk mengecek pembukuan restorannya. Saat melihat leher Yanto merah-merah Sundari pun penasaran dengan warna merah di leher Yanto itu. Lehermu itu kenapa Le? Kamu habis digigit Dracula tuh? Tanya Sundari sambil tersenyum. Endak Bu, mana ada Dracula? Ini gara-gara semalam tidur di karpet bekas makan para warga itu. Aku dikeroyok semut api Bu, banyak banget semutnya. Jawab Yanto berbohong. Pantesan pagi-pagi kamu sudah bersihin semua ruangan. Ternyata dikeroyok semut ho? Salahmu sendiri Lhawong disuruh tidur di kamar atas ndak mau sih. Malah tidur di lantai. Balas Sundari sambil tertawa. Bu, ular yang semalam itu sudah ketemu belum? Tanya Yanto sedikit berbisik pada Sundari. Sudah Le, ibu tadi bersih-bersih rumah baru selesai ini terus ke sini. Jawab Sundari sedikit berbohong. Gede tobuk ularnya? Soalnya semalam pas melewati kakiku itu rasanya berat dan lama loh. Pasti itu ularnya besar dan panjang. Cuma ular sawah Le. Mungkin benar katamu dia masuk lewat pintu belakang yang terbuka semalam. Syukurlah kalau cuma ular sawah Bu. Terus ibu buang kemana? Tanya Yanto penasaran. Endak ibu buang Le. Cuma ibu sebari garam kasar saja dia keluar sendiri kok. Ibu mana berani megang ular? Jawab Sundari sambil tersenyum.
Sering-sering kamu nginep di rumah Ibu Tole, biar rada rame kalau malam. Kamu tinggal di rumah Ibu saja ya, ucap Sundari. Endaklah Bu, kan aku harus enja dan rawat rumahku sendiri Bu, jawab Yanto dengan santai. Yo weslah Ibu berangkat nyusul bapakmu dulu, kamu jaga kasir baik-baik yo. Oh iyo Le, nanti kalau sudah tutup kamu antarkan duit pendapatan hari ini ke rumah Ibu yo. Ibu capek banget loh, kalau nanti malam harus mampir ke sini lagi harus belok jauh kan. Tambah kecapean Ibu. Jeh Bu, nanti sambil pulang aku antar duitnya. Hati-hati di jalan Bu, balas Yanto sambil mengantar Sundari hingga ke depan restoran. Aku ndak mau lagi nginep di sana. Ngeri, takut kalau tindihan lagi, batin Yanto sambil bergidik. Sundari pun menyusul Edi suaminya di rumah makan yang di kota. Sesampainya di sana segera dia menghampiri Edi yang sedang sibuk di kasir. Pak, kayaknya Anggi masuk ke kamar itu lagi deh, bisik Sundari pada Edi. Endak mungkinlah Buk, perasaan akhir-akhir ini Anggi sibuk di luar rumah kok. Dia pulang sekolah langsung kursus. Pulang kursus biasanya bantuin Ibuk di sini kan? Pulangnya juga bareng Ibuk, balas Edi sambil mengerutkan dahinya. Iya juga ya Pak, tapi waktu terakhir dia masuk kamar itu Ibuk sudah merapikan tempat tidurnya loh. Masak tadi Ibuk bersih-bersih rumah, juga nyapu kamar itu lah kok tempat tidurnya sudah berantakan lagi, ucap Sundari merasa aneh. Mendengar ucapan istrinya itu Edi terdiam. Dia baru ingat kalau kemarin lusa dia pernah masuk ke kamar itu karena penasaran, lalu berusaha mencari kepingan emas di atas kasur seperti yang dilakukan Anggi. Namun dia justru menemukan 6 keping sisik emas di kolong tempat tidur, juga sisa kulit ular yang berserak di kolong tempat tidur itu. Mungkin Ibuk lupa. Sudah ndak usah dipikirin Bu, yang penting kan aman. Bapak gantian pulang dulu yo Bu, ngantuk banget aku, ucap Edi berpamitan pada Sundari. Pak, nanti kalau Anggi sudah pulang, tanyain yo Pak, apa dia masuk ke kamar lagi? Iyo Bu Esto tenang wae, nanti Bapak tanyain, balas Edi sambil berjalan keluar restoran. Kok yo kemarin aku lupa ndak ngerapin tempat tidurnya lagi yo, jadinya Anggi yang dicurigai Ibu, batin Edi sambil menyetir mobil barunya. Sesampainya di rumah segera dia rebahan di sofa depan TV lalu terlelap sejenak. Dalam tidurnya Edi bermimpi sedang bersetubuh dengan Kanjeng Ratu. Namun yang dia lihat Kanjeng Ratu itu hanyalah bagian kepalanya saja sedangkan tubuhnya adalah seekor ular besar. Edi berteriak ketakutan hingga dia terjatuh ke lantai dan bangun dari tidurnya. Duh Gusti, gara-gara ngebayangin sisa kulit ular itu kok aku jadi mimpi yang endak-endak toh, keluh Edi sambil terengah-engah karena bangun dari mimpi buruknya itu. Edi pun segera mandi lalu makan, karena hari sudah mulai senja. Mimpiku tadi kok buruk banget tuh. Tapi gimana kalau sosok dalam mimpiku tadi itu memang benar sosok Kanjeng Ratu yang tidur denganku setiap malam bulan purnama? Batin Edi sedikit mulai takut. Ah ndak mungkin lah, kan setiap tidur denganku selama ini dia punya tangan. Dadanya pun montok banget, sedangkan dalam mimpiku tadi kan tidak. Batin Edi lagi mencoba meyakinkan dirinya. Malam pun tiba. Tepat pukul 7 restoran yang diurus oleh Yanto sudah tutup. Maklum lokasi restorannya adalah di tempat wisata, jadi ramainya hanya siang hari. Biasanya jam 6 sudah habis semua. Seperti yang diperintahkan Sundari kalau dia harus mengantar uang pendapat restoran hari itu ke rumah Sundari. Yanto pun bergegas menutup restorannya. Tak seperti biasanya harus menunggu Sundari datang malam hari meskipun sudah tutup dari sore hari. Dengan mengendarai motornya dia pun pergi ke rumah Sundari malam itu. Sampai di rumah Sundari baru setengah 8 malam. Tampak rumah megah itu cuma ada satu mobil yang terparkir di depan rumahnya. Berarti Sundari dan Anggi belum pulang. Yang di rumah hanyalah Edi saja. Yanto pun langsung membuka pagar dan memasukkan motornya ke pekarangan rumah Sundari. Saat dia hendak mengetuk pintu, tiba-tiba pintu terbuka sendiri. Yanto pun heran dan celingukan mengira yang membukakan pintu itu adalah Edi. Assalamualaikum, Pak. Bapak? Panggil Yanto celingukan di depan pintu. Kenapa pintunya ndak dikunci dan terbuka sendiri gini yo? Bahaya ini kalau ada orang jahat masuk, batin Yanto dengan cemas. Saat dia sedang kebingungan dan masuk mencari keberadaan Edi hingga berjalan ke arah dapur. Tiba-tiba dia melihat sosok perempuan cantik berambut panjang dengan pakaian minim. Hanya dress tanpa lengan yang pendek hingga paha atas saja.
Sangat jelas menunjukkan lekuk tubuhnya yang menggiurkan. Perempuan itu tersenyum padanya dan berjalan dari arah dapur lalu belok ke arah dekat gudang. Yanto hanya terpana melihat perempuan itu. Perasaan aku pernah melihat perempuan itu. Siapa dia ya? Jangan-jangan bapak selingkuh. Batin Yanto merasa sangat tidak enak hati. Kok kamu kesini? Tanya Edi sambil menepuk pundak Yanto dari belakang, yang membuat Yanto terkejut hingga melompat. Astagfirullah pak. Bapak ini bikin kaget saja. Balas Yanto sambil menahan rasa kagetnya. Kamu ini ditanya kok malah kaget sampai lompat gitu tole? Ucap Edi sambil tertawa. Ini pak, tadi ibu nyuruh Yanto nganterin uang pendapatan restoran hari ini. Katanya ibu capek nanti malas kalau harus belok jauh ke restoran. Jawab Yanto sambil menyerahkan uang hasil restoran hari itu yang dia bungkus plastik hitam ke Edi. Edi pun menerima duit yang dibungkus plastik itu lalu membukanya. Kamu sudah makan Le? Tanya Edi pada Yanto. Sudah pak tadi. Nginep di sini lagi oleh. Maaf pak, aku tidur di rumah saja. Dari kemarin lampu rumah Yanto ndak nyala nanti orang pikir rumah Yanto rumah kosong pak. Jawab Yanto menolak tawaran Edi dengan sopan. Oh iya pak. Maaf kalau aku lancang bertanya pada bapak. Tanya Opole. Tadi aku melihat perempuan cantik berambut panjang dari dapur pak. Dia siapa? Tanya Yanto penuh selidik. Perempuan cantik Sopole. Edi balik bertanya dengan raut kebingungan. Di rumah ini kan perempuannya cuma ibumu sama adikmu tole. Endak ada perempuan lain. Bapak endak mengkhianati ibu dengan membawa perempuan lain ke dalam rumah ini kan pak? Tanya Yanto dengan wajah yang serius. Lah mbok kiro bapak ini tukang selingkuh tole. Jawab Edi sambil melotot. Tapi siapa perempuan itu tadi pak? Dia berjalan dari dapur terus belok ke arah gudang. Edi terdiam sejenak lalu berpikir. Jangan-jangan itu ulah Kanjeng Ratu. Kamu mungkin sedang berhalusinasi saja Le. Kalau kamu ndak percaya ayo kita cari dia kalau ada. Edi pun segera menuntun Yanto ke arah dapur. Di mana kamu melihatnya, Le? Tadi aku lihat di sini, Pak. Terus belok ke arah gudang situ. Jawab Yanto yang segera melangkah ke arah gudang. Saat hendak membuka pintu gudang, Yanto penasaran dengan kamar sebelah gudang yang pintunya tertutup itu. Ini kamar siapa, Pak? Tanya Yanto sambil menunjuk kamar sebelah gudang itu. Edi mulai salah tingkah. Dia bingung mau menjawab apa. Itu juga gudang, Le. Tapi penuh kayu sisa bikin rumah ini dulu. Bapak simpan di situ, sayang kalau dibuang. Jawab Edi berbohong. Yanto pun akhirnya membuka pintu gudang di depannya itu. Lalu dia masuk untuk menyalakan lampu dan memeriksa adakah perempuan cantik tadi di dalam. Saat Yanto sedang memeriksa isi gudang dia seperti mendengar suara desisan ular. Seketika Yanto berlari keluar bahkan dia menubruk Edi yang berdiri di depan pintu gudang. Ada apa tole? Kok kamu malah lari sampai nubruk-nubruk gini? Tanya Edi ikut panik. Pak, ada suara desisan ular di dalam gudang pak. Ucap Yanto dengan wajah ketakutan. Segera Edi mengambil sapu lalu masuk ke gudang dan mencoba mencari ular di gudang itu. Le bantuin bapak nyari ularnya sini. Panggil Edi pada Yanto. Maaf pak, aku takut sama ular pahi. Endak berani aku. Jawab Yanto sambil bergidik ketakutan. Oh lah wong lanang gagah gitu kok sama ular saja takut. Ucap Edi sedikit kesal pada Yanto. Tiba-tiba ada seekor ular berukuran sebesar lengan tangan orang dewasa keluar dari tumpukan barang-barang di gudang melewati Edi dan Yanto. Seketika Edi dan Yanto berteriak kencang lalu berlari ke ruang tengah. Saking hebohnya mereka berdua tak mendengar mobil Sundari dan Anggi masuk pekarangan rumah. Sundari dan Anggi keheranan saat masuk rumah melihat Edi dan Yanto berdiri di atas kursi ruang tamu dengan raut ketakutan. Lo kalian berdua ini kenapa berdiri di atas kursi gitu? Tanya Sundari penuh keheranan. Buk, ada ular di situ bu. Jawab Yanto sambil menunjuk arah jalan ke dapur. Mendengar katanya ada ular, seketika Anggi pun ikut melompat ke atas kursi ruang tamu seperti Yanto dan bapaknya. Kenapa jadi banyak ular di rumah ini ya? Batin Sundari bertanya-tanya. Kalian ini lo laki-laki semua tapi sama ular saja takut. Ucap Sundari sambil memungut sapu yang dibuang Edi karena panik tadi. Segera Sundari mencari ular itu dengan sapu.
Selang beberapa waktu ada seekor ular yang keluar dari bawah lemari dan lari ke pintu lalu keluar. Alhamdulillah, ucap Yanto dengan lega lalu turun dari kursi diikuti Edi dan juga Anggi. Kenapa di rumah ini jadi banyak ular yang masuk sih Pak? Tanya Anggi sedikit ngeri. Yo mana Bapak tahu Tondo? Jawab Edi suwot. Itu karena kadang pintu terbuka. Kamu kan tahu sendiri di sekitar rumah kita ini kebun. Jawab Sundari dengan kesal. Iya tadi pas aku sampai sini, pintu juga terbuka Bu. Sela Yanto sambil mengelap keringatnya. Terus kalian lihat ular tadi di mana? Tanya Sundari penuh selidik. Yanto dan Edi saling berpandangan sejenak. Tadi pas sampai sini aku mencari Bapak sampai dapur Bu. Soalnya pintu terbuka. Aku panggil-panggil ndak ada orang. Ternyata Bapak di dapur Bu. Pas kami mau keluar dari dapur malah ada ular yang masuk ke gudang. Jawab Yanto berbohong. Sebenarnya Yanto ingin bercerita tentang perempuan yang dia lihat tadi. Tapi dia takut kalau pertanyaannya nanti justru membuat kedua orang tua angkatnya itu bertengkar.